Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia tempat ini, di gereja Tiberias Indonesia di Kelapa Gading Nias, di hari Minggu di awal bulan di tanggal 2 April 2023. Dan kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan yang telah tergabung dalam ibadah live streaming. Kami ucapkan selamat bergabung dan kami ucapkan Shalom Tiberias. Sekali lagi kami sampaikan Shalom Tiberias. Haleluya, apa kabarnya jemaat Tuhan? Luar biasa dengan sukacita, amin. Haleluya, di pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita memuji, menyembah, menikah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Dan di hari ini, mari bersama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan, kita puji sembah Dia. Dan percaya bahwa pulang di tempat ini, bahwa kebaikan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibadah kita di sesi kedua tempat ini akan dilayani oleh terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji. Dan mari setiap jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama siapkan hatimu untuk kita diberkati dalam ibadah di saat ini. Mari kita minta roh pertolongan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita di saat ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang terus Kau berikan bagi setiap kami di hari ini. Kami terus dapat merasakan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas yang baru. Tuhan, semuanya hanya karena berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Hingga di hari ini Tuhan Yesus, di hari Minggu ini, kami kembali berada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk memuji-Mu, nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami rindu untuk menyatu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Di saat ini kami doa biarlah roh pertolongan-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Menuntun ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan dapat berjalan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami percaya anak-Mu yang akan Kau kirimkan bagi kami Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji dapat menyampaikan Tuhan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang dapat memberikan kami kelegaan. Bahkan kami percaya mungkin bagi setiap kami di saat ini Tuhan, kami sedang merasakan beban masalah dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini, kelepasan, mujizat terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu di saat ini Tuhan. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu nyata. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru
sayang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Percaya, amin, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, mari imani jemaat Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya, aku percaya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat melakukan segala perkara. Kami imani Tuhan bahwa pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Aku percaya, Engkau ajaib Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, mari bangkit berdiri, mari terus katakan, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
Biarlah segala yang bernafas memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Di saat ini kami naikkan sembah kami, meninggikan Engkau. Biarlah hanya penyembahan yang terbaik Tuhan. Kata-kata yang terbaik yang kami naikkan kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari dari dasar hatimu katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Mari katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Merupakan kerinduan yang terlalu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa, di dalam kehidupan kami, untuk terus menyenangkan akan hatimu, untuk terus memujamu, untuk terus menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan di saat ini Bapa. Bila setiap penyembahan kami, puji-pujian kami naik menjadi persembahan kami yang hidup, tulus dan berkenan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tiba saatnya kami di saat ini kami ingin lebih lagi berlompat, menari, menikah nama-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam sejahtera bagi setiap kita. Shalom Tiberias. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya. Yeah. Kota Padang dari gereja, Kota Padang dari suku mana? Haleluya. Kita boleh sama-sama kasih tepuk tangan, sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, mari sama-sama satu suara katakan. Ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila
Yesus. Kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama katakan. Ku tak pandang dari suku mana mereka takkan asalkan berdiri atas firman-Nya. bila hatimu seperti hatiku, engkau saudaraku. Kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta. Sama-sama katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. kita bersaudara. Ku cinta keluarga, Cinta keluarga ku Allah. cinta. Cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan kembali bagi Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, dipersatukan dalam anugerah-Nya. Haleluya. Kembali biar jemaat Tuhan sama-sama di pagi hari ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Amin. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Itu yang Dia kehendaki bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk. Setiap sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias di tempat ini, juga bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah live streaming, kami sampaikan kembali selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Haleluya. Senang boleh kembali menjumpai dan melayani setiap jemaat Tuhan di tempat ini di pagi hari ini. Kita mengucap syukur kita boleh memasuki bulan yang baru, saudara. Maka sebelum kita diberkati oleh suara gembala, diberkati oleh firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bawa persembahan kita yang pertama. Sebelum kita bawa persembahan kita, dalam sikap kita berdoa, kembali teduhkan hati kita. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Puji nama Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kami. Pujian kami naikkan, sukacita kami temukan hanya di dalam Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pembela dalam hidup kami. Engkau Allah yang menolong dan menopang setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu. Kami boleh hadir di tempat ini semua karena anugerah-Mu.
Semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan sama Tuhan, kami boleh bernyanyi, kami boleh mempersembahkan hidup kami, bersuka cita. Sebab Engkau satu-satunya alasan kami bersuka cita. Tiba pada hari ini Tuhan, sebelum kami lebih lagi dibenarkan, diajar, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami bawa korban syukur persembahan kami yang pertama. Tuhan yang berkati, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami, dengan ucapan syukur kami datang dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan di pagi hari ini. Suara gembala dari yang terkasih, Gembala Sidang kita Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Doa pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang telah memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Cepat atau lambat setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan ya Tuhan. Romawi kedua, mengapa kita harus sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan? Di poin yang pertama, kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Amsal 27 ayat yang pertama. Jangan kita dengan sembrono menentukan berapa lama kita hidup. Hidup kita sama seperti uap, sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa kita adalah Tuhan dari umur dan nafas kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Yang kedua, kita tidak pernah tahu apa rencana Allah yang terbaik bagi hidup kita. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-14. Kita boleh berencana, tapi sertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena kita tidak berkuasa menentukan hasil dari rencana kita. Jadi apapun hasil dari rencana kita, kita tidak akan bermegah jika rencana kita berhasil. Dan tidak akan terpuruk, kecewa jika rencana kita gagal. Yang ketiga, kita tidak pernah menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar dari Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 4 ayat 7b. Ayat ini menggambarkan kesombongan seseorang yang hidup seolah-olah mengabaikan Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan memberkatinya. Kita boleh bermegah bukan karena hasil yang kita dapatkan, tapi dalam pengharapan akan menerima kemuliaan daripada Allah. Dalam Roma 5 ayat yang kedua b. Roma yang ketiga, akhir zaman kita tidak boleh suam-suam, hidup harus kudus. Firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai dengan 14 mengajarkan kepada kita. Yang pertama, pada akhir zaman orang kudus semakin kudus dan orang jahat semakin jahat. Artinya pada akhir zaman Tuhan Yesus menegaskan, orang kudus harus semakin hidup yang kudus, orang benar harus semakin hidup yang benar. Maka Tuhan akan membiarkan orang jahat semakin jahat dan orang cemar semakin cemar, karena Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut dengan perbuatannya. Yang kedua, hati kita harus suci agar dapat melihat Allah. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memerintahkan kepada Gembala Sidang Tiberias untuk menyerukan kepada Anda semua agar di dalam hidup ini kita harus suci pikiran, suci perkataan, suci segala perbuatan. Yang ketiga, jaga hidup kita kudus, karena untuk menghadap Tuhan kita harus hidup yang kudus. Mari kita hidup yang jujur. Bila hidup kita kudus, mulut kita dan hati kita kudus, tangan kita kudus, maka kita penuh dengan kuasa. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Sebagai doa penutup, mari kita berjuang untuk selalu hidup dalam pertobatan, setia kepada Tuhan dan tulus hati. Maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala yang pastinya memberkati setiap kehidupan kita. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita akan diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan dan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Kita buka hati kita siapkan hati kita. Kami mengundang setiap sidang jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian pengagungan di hadapan Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Allahku. Kami muliakan Engkau ya Allahku Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised.
your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh, oh, praises to your name. Oh, for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Your name is great and worthy to be praised. Kita buka hati kita, sama-sama dikuatkan, dibenarkan oleh firman Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Mariaji memimpin setiap kita dalam kebenaran firman Tuhan. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great, for your name is great, for your name is great, for your name is great and worthy to be praised. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus kasih-Mu yang berlimpah bagi kami di pagi hari ini saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah kami, Kau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias dan Tiberias Live Streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita di pagi hari yang indah ini. Kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan dalam Amsal 28 ayatnya yang pertama, silakan Brother David. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengajarnya, tetapi orang benar berani seperti singa muda. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bahwa the righteous is as bold as lion, yaitu orang benar berani seperti singa. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya keberanian. Kita harus memiliki satu kualitas ini di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang mau jadi seperti Yesus, yaitu kita harus berani. Katakan bersama saya, aku harus berani.
Bilang kiri kananmu, katakan kamu gak boleh takut. Berani. Semakin saya merenungkan, saudaraku yang terkasih, ya, semakin saya meyakini ya bahwa keberanian adalah suatu kualitas yang sangat langka yang harus dimiliki orang percaya. Orang-orang yang berani itu memberkati dunia ini. Orang-orang yang berani itu mengadakan, melakukan, dan membawa perubahan. Orang-orang yang berani memenuhi potensi yang mereka miliki dalam Tuhan, itu akan menjadi berkat, akan jadi garam, dan akan jadi terang di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, mungkin kau mengalami satu tantangan, satu halangan, satu masalah di dalam hidupmu, dan kau membutuhkan keberanian, maka khotbah hari ini adalah untukmu. Mungkin kau mengalami satu masalah yang kau pikir mustahil untuk dapat engkau talangi, kau menghadapi satu tekanan di dalam hidupmu, dan kau takut untuk menghadapinya. Keberanian diperlukan dalam hidup orang-orang percaya. Orang-orang yang berani membawa perubahan, orang-orang yang berani selalu menjadi inspirasi kita. Setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudaraku yang terkasih, mereka memiliki bukan hanya iman, tapi ada satu sisi dari iman yang adalah keberanian yang sangat penting kita orang percaya untuk memilikinya. Satu contoh klasik yang menginspirasi kita mengenai keberanian adalah, apalagi kalau bukan Daud versus Goliat, ya. Di kiri atas saudara bisa melihat di situ Daud yang kecil melawan Goliat yang raksasa. Saudaraku yang terkasih, mungkin kau mengalami satu masalah, kau merasa kecil, kau merasa menghadapi tembok, kau menghadapi raksasa, kau merasa menghadapi persoalan yang lebih besar. Khotbah ini, hari ini adalah untukmu. Dalam Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam Tuhan kau akan meruntuhkan tembok-tembok. Dalam Tuhan kau akan menaklukkan raksasa-raksasa. Mungkin Goliat yang kau alami adalah persoalan bisnismu. Mungkin Goliat yang kau alami adalah persoalan hukum. Mungkin Goliat yang kau alami adalah sakit dan penyakit. Hari ini saya menantang saudara untuk memiliki keberanian. Daud versus Goliat. Kecil-kecil cabai rawit. Kasus Daud versus Goliat itu akan terulang sepanjang masa. Ya, kisah mengenai seseorang yang tidak diandalkan, seseorang underdog, seorang anak singkong yang menghadapi raksasa yang jauh lebih besar, menghadapi status quo yang jauh lebih besar, menghadapi incumbent yang raksasa, dan akhirnya menaklukkannya. Kisah itu terus akan terulang dan terjadi. Tadi di kiri atas kita lihat ya gambar Daud versus Goliat. Ya, sebelah kanan atas saudara lihat seorang perempuan yang bernama Rosa Parks yang pada, kalau saya tidak salah, tahun 50-an saudara. Ya, di tahun itu Amerika masih sebagai suatu negara yang sangat diskriminatif dan sangat rasis. Dan di dekade tersebut ada kebijakan segregasi. Di dekade tersebut perbudakan sudah dihapus, tapi segregasi belum dihapus. Segregasi adalah pemisahan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Orang kulit hitam itu tidak boleh duduk di bagian depan bus. Tapi seseorang wanita yang bernama Rosa Parks duduk di bagian depan. Dan ketika disuruh untuk ke bagian belakang, disuruh minggir, dia menolak untuk berdiri. Dia menolak untuk memberikan tempat duduknya untuk orang kulit putih. Dan keberanian ini sangat menginspirasi kita. Dan akhirnya Rosa Parks ini, saudaraku, dipenjara. Tapi tindakan Rosa Parks ini akhirnya menginspirasi seorang pendeta yang akhirnya menjadi pejuang
hak-hak sipil, yang akhirnya menjadi martir karena perjuangannya, yang bernama Martin Luther King Jr. Dan itu diinspirasi oleh keberanian seorang wanita yang tak berdaya, wanita biasa, tapi dia berani menghadapi Goliat. Dia berani menghadapi satu sistem yang diskriminatif, yang zolim, yang tidak adil. Dia berani untuk tidak berdiri dan tidak memberikan tempat duduknya. Dan keberanian itu menginspirasi dan membawa perubahan yang sangat luar biasa. Ya, di kiri bawah kita lihat ya, ini Daud lawan Goliat yang masih ongoing sampai sekarang ini, masih terjadi. Ya, kita lihat Ukraina lawan Rusia, kita lihat seorang presiden yang adalah komedian awalnya, saudara. Dia seorang artis yang akhirnya jadi presiden, yang tidak diandalkan, yang dipikir nggak mungkin bisa bertahan melawan Goliat, raksasa besar yang bernama Rusia, yaitu negara dengan dataran yang paling besar di dunia ini, dataran paling raksasa di dunia ini adalah Rusia. Jumlah penduduk masih banyak Indonesia, tapi datarannya nggak ada yang ngalahin, saudara. Dataran terbesar itu seperti Goliat di peta bumi melawan satu negara yang secuil, yaitu Ukraina, yang orang pikir tidak akan bertahan. Dan ketika tahun lalu diserang, saudaraku, dan ibu kotanya akan diduduki, Presiden Putin sudah menyiapkan satu editorial untuk diberitakan di surat kabar, untuk memberikan penjelasan kenapa dia harus duduki Kiev, ibu kota Ukraina, dan harus diserang, tapi kenyataannya sangat mengagetkan, yaitu negara kecil itu bandel sekali, dan tidak mau tunduk, dan sampai sekarang masih bertahan setahun lebih. Dan kita lihat keberanian tersebut sangat menginspirasi, karena yang dipikirkan adalah Presiden Zelensky ini pasti akan kabur. Itu yang sudah dipikirkan oleh para pemimpin di Rusia. Dia sudah pasti akan kabur dan cari suaka dan tinggal di negara lain, tapi dia tetap menetap, dia tetap ngebandel, ya, tetap berani melawan. Dan keberanian tersebut adalah, saudaraku, Daud versus Goliat di zaman ini. Ya, di kanan bawah, ya, kita lihat satu bilioner, salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dan ketika dia pertama kali membuat satu perusahaan mobil listrik, Tesla, dia melawan raksasa, industri mobil status quo yang ada, itu dia berani bersaing melawannya. Dan orang-orang menasihatinya, jangan bersaing dengan industri mobil, karena itu industri yang berdarah-darah. Dia melawan perusahaan-perusahaan mobil raksasa seperti Ford, seperti General Motors, seperti Toyota, dan lain sebagainya. Tapi dia memulai dari yang kecil. Dan Tesla ini sekarang, saudara, itu perusahaan mobil listrik yang dia buat, itu jauh lebih besar sekarang ini dari Toyota, dari Honda, dari General Motors, dan dari Ford. Dan Elon Musk ini juga mendirikan perusahaan roket yang bernama SpaceX. Dan itu sangat beresiko, karena engkau bersaing dengan raksasa yang bernama NASA. Dan orang-orang menasihatinya, jangan bersaing lawan satu perusahaan pemerintah yang jauh lebih besar darimu, yang bernama NASA, yang sudah berhasil membawa orang ke bulan. Tapi Elon Musk mengetahui bahwa raksasa tersebut, walaupun besar, dia terlalu birokratis dan tidak efisien dan lamban. Biaya peluncuran roket itu sangat mahal dan sangat boros dan sangat tidak efisien. Elon Musk mendirikan SpaceX dan berhasil menurunkan ongkos untuk peluncuran satelit dan roket keluar angkasa. Itu dipangkas, saudaraku, sehingga tinggal 1/10-nya. Jadi 1/10. Jadi SpaceX ini bisa dikatakan 10 kali lipat, ya, lebih efisien, lebih lincah, dan lebih hebat dari NASA. Saya berdoa setiap kita orang percaya, kita diberi kemampuan, kapasitas, talenta, seperti Daniel, 10 kali lipat lebih hebat dari teman-teman sebaya kita. Bagi kita yang percaya, yang diurapi. Saudaraku yang terkasih, kita melihat
bahwa contoh-contoh tersebut adalah keberanian yang menginspirasi kita. Betapa keberanian adalah suatu kualitas yang dibutuhkan orang percaya yang langka. Seorang intelektual Jerman yang bernama Goethe mengatakan, boleh slide selanjutnya? Goethe mengatakan, ya, boldness atau keberanian has power, magic, and genius in it. Keberanian memiliki power, memiliki kuasa, memiliki keajaiban, dan memiliki elemen sesuatu yang jenius dalam keberanian. Jadi jangan saudara kita lihat bahwa orang yang berani itu nekat, nggak mikir, ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, keberanian yang kalkulatif, keberanian yang sukarela, yang voluntary, itu adalah suatu hal yang lebih langka dari jenius. Kita menghargai kepintaran, kita menghargai brilian, kita menghargai IQ yang tinggi. Tapi saudaraku yang terkasih, keberanian harus kita lebih hargai lagi dibanding bahkan IQ yang tinggi atau kepintaran. Seorang bilioner Kristiani yang terkenal bernama Peter Thiel, dia mengatakan, brilliant thinking is rare. Orang yang pintar itu jarang, langka. But courage is in even shorter supply than genius. Jadi Peter Thiel mengatakan, orang yang pintar, IQ-nya tinggi itu langka, saudara. Tapi orang yang berani itu jauh lebih langka dibanding orang yang jenius. Seseorang yang pintar tapi penakut, dia tidak akan berani melangkah. Seseorang yang pintar, dia tahu apa yang dia harus lakukan, tapi dia penakut, tapi dia pengecut, dia tidak berani untuk melangkah, maka dia tidak akan memenuhi potensi yang ada pada dirinya. Saudara dan saya sebagai orang percaya generasi minyak dan anggur, hari ini saya menantang saudara, apapun tantangan, masalah saudara, penuhi potensimu sesuai dengan urapan yang Tuhan berikan kepadamu, punyailah keberanian untuk melangkah. Dan saya katakan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan yang dibutuhkan adalah pengorbanan dan keberanian. Karena saudara tidak bisa berkorban tanpa keberanian. Karena ketika Tuhan memberikan kepadamu satu visi yang besar, dan mari kita percaya hari ini, dalam Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya setiap saudara diberikan Tuhan visi yang besar di dalam hidupmu. Tapi kau harus punya keberanian untuk melangkah. Kau harus berani beda. Kau harus berani gagal. Kau harus berani dicemooh. Kau harus berani untuk disalah mengerti. Seperti yang dikatakan oleh bilioner Kristiani tersebut yang bernama Peter Thiel. Ya, orang yang pintar itu top. Dia langka. Tapi orang yang berani itu jauh lebih langka lagi. Karena jarang orang yang berani. Jarang orang yang berani dan membawa perubahan dan membawa dampak. Orang yang berani akan bersinar terang, menjadi garam dan terang. Saudaraku, untuk memenuhi potensi kita di dalam Tuhan, dibutuhkan yang namanya keberanian. Saya teringat perkataan Tuhan Yesus di kitab Wahyu. Tuhan Yesus berkata, andai kata engkau ini dingin atau panas, tapi engkau tidak dingin dan engkau juga tidak panas, tetapi engkau apa? Suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya dingin kagak, panas juga kagak. Dan Yesus katakan, karena engkau suam-suam kuku, maka engkau aku muntahkan. Saya percaya bahwa dalam hidup ini lebih baik engkau dingin atau engkau panas. Saya percaya bahwa dalam hidup ini lebih baik engkau berhasil atau engkau gagal. Lebih baik gagal daripada enggak ngapa-ngapain. Yang setuju katakan amin. Karena gagal lebih terhormat daripada lu pengecut. Daripada lu takut dan lu tidak ngapa-ngapain. Berhasil, puji Tuhan. Gagal, enggak apa-apa. Yang penting kau bangkit lagi. Yang setuju katakan amin. Gagal, yang penting kau bangkit lagi. Yang penting kau berani untuk melangkah. Lebih baik kau dingin atau panas.
Daripada engkau hanya berpangku tangan, gak ngapa-ngapain, gosipin orang dan ngomongin orang yang gagal, mencemooh orang yang mencoba dan lain sebagainya. Lebih baik kita panas atau dingin. Lebih baik dalam hidup ini engkau gagal atau berhasil. Saya doakan dengan urapan Tuhan, engkau tetap naik bukan turun, selalu berhasil dalam apa yang kau yang kerjakan. Tetapi saudaraku yang terkasih, saya akan lebih respect terhadap orang yang gagal daripada orang yang tidak pernah mencoba sama sekali. Dan saya percaya di Indonesia ini harus ada budaya yang lebih menghargai dan salut kepada orang yang gagal. Di negara-negara yang maju, negara-negara yang berhasil, kegagalan itu dianggap suatu hal yang biasa. Yang penting orang itu berani untuk mencoba. Ya, Indonesia masih defisit pengusaha, entrepreneur. Ya, masih defisit wirausahawan. Kenapa? Karena kita masih takut gagal. Kita dirikan perusahaan, kita gagal. Di negara-negara yang maju misalnya, saudaraku, ya, orang tidak takut untuk gagal. Orang tidak malu untuk gagal dan mencoba lagi dan mencoba lagi. Sehingga saya percaya kita perlu memiliki budaya yang menghargai keberanian. Karena dalam hidup ini sekali lagi lebih baik engkau dingin atau lebih baik engkau panas daripada engkau tidak ngapa-ngapain. Daripada engkau hanya berpangku tangan dan tidak ngapa-ngapain. Saya berdoa setiap kita diurapi Tuhan sehingga saudaraku engkau akan mengalahkan Goliat-Goliat dalam hidupmu. Kau akan melihat, kau akan mengalahkan raksasa-raksasa dalam hidupmu. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kisah mengenai Daud dan Goliat ini adalah kisah kecil-kecil cabai rawit, ya, yang tidak diandalkan, yang tidak dikira-kira, yang akhirnya mengalahkan status quo, yang akhirnya mengalahkan incumbent. Saya berdoa di industri di mana engkau berada, engkau akan bawa perubahan luar biasa. Mungkin kau masuk dalam suatu industri yang banyak mafianya, kau masuk dalam suatu industri yang kau bersaing melawan incumbent yang raksasa, tapi percayalah urapan Tuhan ada padamu untuk membawa perubahan. Dan yang dibutuhkan saudaraku adalah suatu kualitas yang sangat langka ini, yang disebut sebagai keberanian. Karena orang yang jenius itu juga sudah langka. Orang yang pintar itu sudah langka. Tapi orang yang berani itu jauh lebih langka. Setiap kita harus memiliki keberanian untuk memenuhi potensi yang ada pada kita. Kristus yang ada pada kita, yang diurapi tersebut adalah potensi tertinggi di dalam hidup kita yang harus kita penuhi dalam masa hidup yang singkat sementara dan cuma sekali ini. Engkau hidup cuma sekali, maka jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut, milikilah keberanian. Yang setuju katakan amin. Hidup cuma berapa kali? Hidup cuma sekali, ya. Hidup cuma sekali. Jadi kalau engkau tidak memenuhi potensimu dalam hidup yang cuma sekali ini, sayang sekali. Sayang banget. Sumber daya yang disia-siakan. Waktu yang disia-siakan. Energi yang disia-siakan. Hanya karena engkau takut. Hanya karena kita terlalu pengecut. Hanya karena kita tidak berani untuk melangkah. Hari ini, urapan minyak anggur atas setiap kita untuk memiliki keberanian. Kita lihat ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Bro David silakan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikaplah seperti laki-laki, ya, bersikaplah sebagai gentleman. Dan dalam hal ini bukan berarti yang berani itu hanya laki-laki. Saya sudah perlihatkan kepada saudara, ya, Rosa Parks, seorang perempuan
yang berani untuk tidak berdiri. Dia disuruh berdiri, suruh minggir, suruh pergi. Tapi keberanian dia untuk tidak berdiri itu luar biasa. Membawa perubahan yang dahsyat, membawa perubahan yang luar biasa. Segregasi akhirnya dibatalkan dan akhirnya suatu kebijakan sosial yang rasis itu dihapus. Dan satu negara menjadi satu inspirasi untuk persamaan hak bagi seluruh dunia. Akibat seorang perempuan yang imut-imut, yang kelihatannya tidak berdaya, tapi keberanian yang dahsyatnya itu, saudaraku, membuatnya menjadi satu inspirasi. Dan dia bersikap berani, dia bersikap sebagai laki-laki yang luar biasa. Walaupun dia seorang perempuan, tapi keberaniannya dahsyat, keberaniannya luar biasa. Tindakan sederhana untuk tidak berdiri dari kursi tersebut, itu mengalahkan Goliat, meruntuhkan tembok, benteng, diskriminatif, dan faham rasis yang sudah berlangsung ratusan tahun, dihancurkan oleh satu tindakan sederhana. Gua tidak mau berdiri dari kursi ini, karena semua manusia sama. Semua manusia adalah gambar dan rupa Allah, dan semua manusia berharga sama di mata Tuhan. Saya tidak mau berdiri dari kursi ini dan menyerahkan kursi ini kepada orang yang merasa bahwa sukunya dan warna kulitnya itu lebih tinggi dari orang lain. Tindakan keberanian tersebut, saudaraku, menginspirasi kita. Kita melihat seorang perempuan yang bersikap seperti laki-laki yang jantan, seperti laki-laki yang berani, seperti singa muda yang berani. Karena orang fasik lari, Alkitab katakan, tanpa ada orang yang mengejarnya, tetapi orang benar berani seperti singa. Hari ini biarlah kita semua memiliki urapan Tuhan untuk berani melangkah. Karena minyak anggur di akhir zaman ini tidak dirusakkan. Lebih baik saudara melangkah, mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Seperti anak kecil yang belajar berjalan, dia harus berani untuk jatuh sekali, dua kali, tiga kali ketika dia belajar untuk berjalan. Karena kalau kita tidak berani gagal, maka kita tidak akan memenuhi potensi hidup kita. Dan hidup ini cuma sekali. Jangan sia-siakan waktu kita, sumber daya kita, energi kita. Jangan sia-siakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup ini cuma sekali. Jangan kita tidak penuhi potensi kita karena kita terlalu takut. Hamba dalam perumpamaan talenta di Matius pasal 25. Hamba yang dipercayakan satu talenta ini, dia tidak mengembangkan talentanya, saudara. Kenapa? Karena dia takut. Dia katakan kepada tuannya tersebut bahwa aku takut. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang menuai, di mana engkau tidak menabur. Tapi Tuhan itu murka dan mengatakan, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Yang dipercayakan 4 talenta menghasilkan 8 talenta. Yang dipercayakan 5 talenta jadi 10 talenta. Tetapi yang dipercayakan 1 talenta ini dia kubur dan dia tidak kembangkan. Dia takut untuk mengambil resiko. Dia takut untuk gagal. Dan tuannya ini menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudaraku, saya tertarik untuk mengetahui bahwa ada elemen jahat dalam ketakutan. Setiap saudara memiliki kewajiban moral untuk berani. Yang setuju katakan amin. Karena kita pikir berani itu ya pilihan lah, optional lah. Yang penting kita gak jahat lah. Tapi kalau pengecut gak apa-apa lah, kita maafkan lah. Tapi saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 21 ayat 8. Ada daftar orang-orang yang masuk ke dalam lautan api alias neraka, saudara.
Dan daftar paling atas itu bukan pembunuh, bukan penzina, bukan tukang sihir, walaupun mereka ada di dalam daftar tersebut, tapi mereka mengisi daftar terakhir. Daftar pertama adalah penakut dan orang yang tidak percaya. Kita berdosa kalau kita tidak memenuhi potensi yang Tuhan berikan kepada kita ini dalam masa hidup kita, dan kita tidak memenuhi potensi tersebut, menyanyiakan talenta, menyanyiakan karunia, menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka setiap kita memiliki kewajiban moral, saudaraku, untuk berani dan penuhi potensi Tuhan, urapan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sudah kasih visi ini di dalam hatimu, bertahun-tahun kau takut, bertahun-tahun kau pendam talenta ini. Tapi hari ini waktunya untuk melangkah. Yang setuju katakan amin. Waktunya untuk coba, dan gagal pun tidak apa-apa. Yang penting kau dingin atau panas. Yang penting jangan suam-suam kuku. Karena dalam hidup ini, sekali lagi saudaraku, lebih baik engkau dua pilihan ini, gagal atau berhasil, daripada tidak ngapa-ngapain. Kita punya kewajiban moral untuk jangan jadi orang penakut. Karena ada sesuatu yang jahat dalam ketakutan. Karena ketakutan itu, saudara, kepengecutan, menghasilkan, membuat engkau tidak memenuhi potensimu di dalam Tuhan, menyanyiakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada elemen kejahatan dan kemalasan dalam yang namanya kepengecutan atau ketakutan. Satu kisah yang menginspirasi saya yang terakhir, saudaraku, mengenai keberanian. Tidak lain tidak bukan adalah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Darniati Pariaji. Yang saudaraku yang terkasih, berpuluh-puluh tahun yang lalu, saat beliau belum sebagai orang percaya dan belum percaya Tuhan Yesus, dan masih memeluk agama yang lain. Tapi Ibu Pariaji saat itu mengalami sakit, lumpuh, dan terbatas di kursi roda, kemana-mana bawa oksigen. Tapi Ibu Pariaji memiliki keberanian untuk masuk ke satu gereja, dan itu gerejanya, saudara, itu betul-betul gerejanya. Di Jakarta Selatan, satu gereja yang bernama Gereja Penginjil Santo Yohanes. Dan itulah gereja yang diinjak oleh Ibu Pariaji saat sudah tidak ada lagi harapan, saat dokter angkat tangan. Karena setelah melahirkan anaknya yang keempat, ia jatuh lumpuh dan penyakitnya tidak bertambah baik, walaupun memiliki 7 gudang obat, 7 apotek. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang melawan segala yang ia percayai saat itu. Dan ia tahu langkah masuk ke gereja tersebut, saudara. Ketika dia masuk ke gereja tersebut, dia tahu dia akan melawan seluruh dunia. Dia akan melawan seluruh keluarga besarnya. Dia akan melawan bahkan suaminya sendiri yang saat itu belum menjadi orang percaya. Dia deg-degan, tapi dia berani melakukan hal yang tak terpikirkan seumur hidupnya, yaitu masuk ke gedung gereja. Saat masuk ke gedung gereja dan melihat salib Yesus dan berdoa kepada sekarang yang kita panggil sebagai Tuhan Yesus, tapi yang saat itu dia masih anggap sebagai nabi, dan dia berdoa kepada figur tersebut, mujizat terjadi, dia disembuhkan karena berani melangkah. Saya teringat Neil Armstrong, astronot yang pertama kali menjejakkan kakinya di bulan. Ketika dia melangkah di bulan, dia mengatakan langkah kecil untuk seorang manusia, individu, tapi ini langkah besar untuk umat manusia. Demikian juga saya percaya langkah Ibu Pariaji untuk berani masuk ke gereja tersebut adalah langkah yang sangat berani. Karena langkah tersebut membuat setiap saudara dan saya ada di tempat ini saat ini dan diberkati.
lewat satu pelayanan yang besar yang bernama Gereja Tiberias Indonesia. Dan Gereja Tiberias ini tidak akan ada kalau tidak ada seorang ibu rumah tangga yang sakit, yang tak berdaya, tapi berani melakukan sesuatu yang tak terpikirkan, berani melakukan sesuatu yang tabu dan bahkan haram, dan bahkan mungkin berdosa yang dia lakukan bagi keluarganya saat itu. Tapi dia berani untuk melangkah dan melawan arus, melawan Goliat, dan akhirnya sisanya saudara adalah sejarah. Sisanya adalah kita tahu timbul pelayanan yang dahsyat, yang luar biasa, yang bernama Gereja Tiberias, yang saat itu pun ia harus melawan suaminya, karena suaminya melarang dia untuk ke gereja. Suaminya bahkan menjual keyboard kesayangannya saudara dengan harga yang sangat murah, supaya dia tidak main dan tidak melayani di gereja, tapi dia melawan arus. Hari ini saya menantang saudara, jadilah Daud, kecil-kecil, cabai rawit, yang melawan arus. Yang percaya katakan amin. Yang berani melawan arus dan membawa dampak dan membawa perubahan. Dan ayat terakhir 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12. Silakan Bro David. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kami mempunyai pengharapan yang demikian. Saudara dan saya memiliki pengharapan yang besar dalam Tuhan. Karena itu bertindaklah dengan penuh keberanian. Hidup cuma sekali. Jangan sia-siakan potensimu hanya karena kita terlalu takut. Jangan sia-siakan potensimu hanya karena kita terlalu cari aman. Karena kalau kita hanya mau cari aman, ya kita hanya segitu-gitu aja. Dan kita tidak akan naik level untuk naik ke dalam potensi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita bawa dampak, Tuhan mau kita bawa terang, Tuhan mau kita menjadi garam. Dan untuk memenuhi potensi tersebut dibutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan memerlukan keberanian. Pengorbanan bukan untuk seorang pengecut, saudara. Tapi pengorbanan membutuhkan keberanian. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, aku tak akan menyerah. Kita mau katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, dalam segala perkara. Mari kita sembah Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dengan iman, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba
dengan iman katakan, ku tak akan menyerah. Hatiku percaya, Tuhan punya hatiku percaya, Tuhan. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biar musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, jangan takut, bersikaplah seperti laki-laki. Berkali-kali dalam firman Tuhan dikatakan jangan takut. Karena kita mempunyai pengharapan yang besar, maka kita bertindak dengan penuh keberanian. Saudaraku yang terkasih, mungkin kau menghadapi raksasa dalam hidupmu. Mungkin ada potensi, talenta yang belum engkau kembangkan karena engkau takut. Karena engkau terlalu cari aman. Karena engkau takut disalah mengerti. Kau takut dicemooh. Mungkin kau takut kehilangan teman. Tapi hari ini saudaraku, biarlah urapan Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk melangkah. Keberanian untuk membawa dampak, keberanian untuk menjadi garam, menjadi terang, keberanian untuk berkorban, keberanian untuk memenuhi potensi talenta yang ada di dalam dirimu. Mungkin ada satu visi yang belum kau kembangkan, yang masih kau simpan di rak. Karena kau terlalu takut untuk gagal. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, jangan takut gagal. Jangan dingin, jangan suam-suam kuku, lebih baik kau dingin atau panas. Tapi jangan suam-suam kuku. Jangan hanya berpangku tangan dan tidak lakukan apapun. Dan hari ini jika firman Tuhan ini adalah untuk dirimu, dan jika engkau berkata, ya aku mau berani untuk melangkah. Aku lebih baik gagal daripada tidak ngapa-ngapain. Karena urapan Tuhan ada padaku untuk aku tetap naik bukan turun. Jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya hari ini, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur. Di akhir zaman ini, aku tidak dirusakkan. Hari ini, urapan Tuhan berikan kepada aku keberanian untuk melangkah, untuk memenuhi potensi dalam hidupku. Kristus yang diurapi, yang ada di dalamku, yang membawa dampak, yang menjadi garam dan terang berkat bagi dunia. Hari ini aku berani untuk melangkah. Lebih baik aku gagal daripada tidak lakukan apapun, karena aku percaya saat aku melangkah dengan keberanian, aku akan tetap naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan urapan Tuhan selalu ada padaku. Dalam nama Yesus, aku berani melangkah, aku tidak akan menyerah. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami begitu mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dapat tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus, bertumbuh berbuah menjadi rema bagi setiap kehidupan kami, menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, Kau akan nanti datang kedua kalinya, Kau siap menjemput kami terbang atas surga pesta perjamuan Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati namanya kasih Tuhan Yesus, Pendeta Dr. Adisto Pariyaji yang di pagi hari ini telah menentangkan kebenaran firman-Mu. Terus Kau berkati pelayan hamba-Mu Tuhan beserta dengan tim, terus memenangkan banyak jiwa, semakin banyak tanda mujizat terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan di saat ini
Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami siapkan hati kami untuk memberi dalam persembahan yang kedua. Kami siapkan hati kami Tuhan di pagi hari ini untuk memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan setiap jemaat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita siap untuk terima yang terbaik melalui tubuh dan darah Tuhan. Bagi jemaat Tuhan tempat ini, mari siapkan hatimu. Siapkan roti dan anggur yang belum menerimanya, dapat lambaikan tanganmu setiap jemaat Tuhan agar dibantu oleh para pengerja tempat ini. Haleluya. Siapkan hatimu, tubuhmu dan darahmu. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Mari siapkan hatimu, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib, di mana kami oleh iman adalah pewarisnya. Kami menghargai penderitaan yang Kau lalui ya Tuhan, dengan datang ke meja perjamuan yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Mari kita angkat roti, tubuh Yesus. Yesus adalah imam besar dari pengakuan iman kita. Dan sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, kami termeterai
sebagai warga kerajaan surga kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Peredaran darah, syaraf, pencernaan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker, tumor, diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan, tidur, diberkati, tidak kekurangan, kasut, jubah, tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Terpuji nama Tuhan, kembali sama-sama kita mengucap syukur di pagi hari ini buat sakramen perjamuan kudus yang telah kita terima di tempat ini. Tuhan telah beri tubuhnya, Tuhan curahkan darahnya, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kita. Mari bangkitkan iman percayamu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, muliakan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya buat setiap kita, karena karyanya bagi setiap kita. Kau yang menyucikan kami, Kau yang menyembuhkan kami. Haleluya Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang percaya, yang diikat di bumi, diikat di surga. Yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita satukan iman kita dan sepakat kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan sama-sama katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu hari ini. Aku diurapi dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan atasmu hari ini. Dan hari ini saudara yang butuh doa ekstra atau konseling, saya ingatkan di lobi bagian bawah, kalau saudara butuh didoakan, ada ruang doa dan konseling. Kalau saudara punya masalah dan butuh konseling, engkau tidak sendirian. Kita punya tim doa konseling yang diurapi di lobi bagian bawah, ada ruang doa dan konseling. Silakan datang kalau saudara butuh untuk didoakan ekstra. Mari kita satu di dalam
doa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala kerinduan pergumulan anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Inilah iman, percaya kami, Kau dengar doa kami pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang yang kami kasih, pendeta Daniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Kami doa ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja Tiberias. Kami serahkan Bro Indra, Bro Glenn, dan Bro Renaldi, dan rekan imam pemusik, tim singer, juga adik-adik choir diberkati. Juga kami doa Asher Collectan Greeters, berkati ya Tuhan anak-anak kami di sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu diberkati penuh urapan, bagian media, tim event, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman ini. Kami serahkan ya Tuhan, berkati Dr. Julia dan keluarga besar, Ibu Hana dan Pak Doni. Juga kami doa berkati Ibu Meni dan seluruh keluarga. Juga kami doa Ibu Marta di Sunter sehat dan pulih, Ibu Ivon dan omanya Adit sehat, umur panjang. Juga Pak Anggoro diberkati, juga Bro David. Kami serahkan ya Tuhan Pak Alex dan keluarga. Kami doa ya Tuhan setiap kami yang seperjamuan hari ini, kami berkumpul di bumi dan di sorga. Kami datang dengan berkat-Mu, kami pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ya Tuhan ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yavarech Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha Hashem lecha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tak